Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video bermamiki kali ini mau bikin roti, tapi di adonan saya campurkan dengan selai kacang, jadi rasanya lebih gurih, tekstur rotinya juga empuk, lembut. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 2 kuning telur, ini kita kocok lepas. Lalu tambahkan 150 ml susu cair full cream, boleh diganti dengan air. Ini saya menggunakan susu dingin ya. Kemudian ditambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh penuh ragi instan. Ini kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Nah, jika sudah, ini bisa kita tutup, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah berbusa atau berbuih seperti ini. Tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Lalu kita aduk, kita buang gasnya. Kemudian siapkan ayakan, tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek Cakra. Lalu tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan segitiga biru. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream, boleh gunakan merek apa aja. Kemudian semua bahan kering ini kita ayak. Jika sudah, ini kita aduk menggunakan spatula sebentar aja. Lalu tambahkan 50 gram selai kacang. Untuk merek nanti saya cantumkan di deskripsi di bawah video ini. Lalu tambahkan 1 sendok makan penuh margarin, boleh diganti dengan butter. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita ulen atau kita aduk. Di sini saya aduk menggunakan tangan aja. Teman-teman bisa gunakan mixer. Kita ulen sampai adonannya lembut dan kalis. Untuk waktunya kurang lebih 5-7 menit atau disesuaikan dengan tenaga kalian juga ya. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup, sudah tidak lengket di tangan atau wadahnya, dan adonannya juga sudah lembut. Kemudian kita tutup, kita proofing kurang lebih 40 menit sampai adonannya mengembang. Nah, setelah mengembang seperti ini, kemudian kita buka tutupnya dan kita kempiskan. Lalu kita buang gasnya seperti ini. Kemudian kita timbang seberat 45 gram. Dengan berat adonan 45 gram, di sini jadi adonannya sebanyak 14. Setelah kita timbang semuanya, kemudian ini kita ronding ya. Kita bulatkan sampai permukaannya halus seperti ini. Setelah kita rounding semuanya, kemudian kita tutup menggunakan serbet bersih atau plastik. Kita tunggu sampai kurang lebih 10-15 menit sampai adonannya rileks. Setelah kurang lebih 15 menit, kita ambil adonan yang pertama kita rounding tadi. Lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini supaya tidak lengket dengan rolling pinnya. Untuk rolling pinnya bisa ditabur dengan sedikit tepung. Lalu kita pipihkan memanjang seperti ini dan kita satukan seperti ini membentuk lonjong. Lakukan hal yang sama sampai seluruhnya habis. Setelah kita bentuk semuanya, kemudian siapkan loyangnya. Di sini saya oles menggunakan Carlo. Untuk Carlo bisa beli jadi atau bisa bikin sendiri dengan perbandingan
1:1 komposisinya tepung, minyak, dan margarin. Kemudian disusun di atas loyang seperti ini dan diberi jarak karena nanti akan mengembang ya. Kemudian kita tutup, kita diamkan kurang lebih 30 sampai 40 menit sampai mengembang. Setelah mengembang kemudian kita oles. Di sini saya oles menggunakan 1 sendok makan susu bubuk yang dicampur dengan sedikit air. Lalu kita oles ke permukaannya perlahan. Jika sudah kita oles semuanya, saatnya kita oven. Sebelumnya oven sudah saya panaskan 15 menit sebelumnya dengan api atas bawah dengan suhu 180 sampai 200 derajat. Lalu kita panggang sampai matang. Untuk waktunya disesuaikan dengan oven masing-masing ya, karena setiap oven berbeda-beda. Di sini saya panggang selama kurang lebih 25 sampai 35 menit. Setelah matang kemudian kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan. Sambil menunggu rotinya dingin, kita siapkan untuk butter kremnya. Untuk butter krem di sini akan saya campur dengan selai kacang seperti ini. Ini opsional aja supaya lebih terasa ya kacangnya. Untuk banyak sedikitnya selai kacang disesuaikan aja ya dengan selera masing-masing. Nah, kita campurkan seperti ini sampai benar-benar tercampur rata. Karena saya suka banget dengan selai kacang, di sini saya banyakin untuk selai kacangnya. Jika sudah tercampur rata, kemudian kita bisa pindahkan ke plastik segitiga. Nah, jika sudah ini bisa kita ikat dan untuk ujungnya kita potong, kita beri lubang. Kemudian kita pasang sputnya. Dan ini sudah siap untuk kita semprotkan ke rotinya. Dan pastikan rotinya sudah dingin ya. Karena jika masih panas rotinya, butter kremnya akan meleleh. Oh ya, sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Supaya menambah rasa kacangnya, ini bisa kita taburi dengan kacang sangrai di atasnya seperti ini. Ini opsional aja sesuai selera. Nah, alhamdulillah roti butter krem kacangnya sudah jadi. Ini enak banget, rasa kacangnya sangat berasa. Dan bagi teman-teman yang suka dengan kacang, ini recommended ya untuk dicoba. Nah, sekian dulu ya video dari Dapur Mami K. Semoga resep ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.